Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surat Fatir, surat yang ke-35 ayat 32, Allah berfirman, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir." Kemudian kitab tersebut kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Sebagian di antara mereka justru menganiaya dirinya sendiri. Sebagian kemudian memperlakukan kitab tadi itu dengan biasa-biasa saja. Tapi ada kemudian yang lain, sabiqum bil khairati biidznillah, menyegerakan kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh kitab tadi dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sesegera mungkin. Maka yang demikian itu adalah keutamaan yang besar. Dzalika huwal fadlul kabir. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, di dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hamba-hamba kami yang kami pilih itu adalah umat Nabi Muhammad. Kepada kitalah kemudian Al-Quran itu diwariskan dari generasi awal ke generasi berikutnya. Maka ada 3 kemungkinan. Pertama, kita mengabaikan atau sangat sedikit untuk punya perhatian pada kitab suci tersebut. Ada juga yang kemudian berlaku seadanya saja, memperhatikan betul-betul juga tidak, mengabaikan betul-betul juga tidak. Lalu ada yang paling akhir dikatakan mereka kemudian dia adalah orang-orang yang sabiqum bil khairat, yang selalu berusaha ada di depan untuk segala hal yang baik-baik, melaksanakan ajaran Quran, misalnya fastabiqul khairat. Maka inilah yang disebut dengan orang yang memperoleh al-fadlu al-kabir, yakni anugerah dari Allah yang maha besar, anugerah dari Allah yang sangat besar. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, di dalam tafsir At-Tabari tadi itu disebutkan yang pertama bahwa nanti di akhirat orang-orang yang kepadanya Al-Quran itu diturunkan dan kemudian mereka dipilih oleh Allah tadi itu, yang pertama adalah orang yang zalimul li nafsi, menerima dan tidak melakukan kesyirikan, tetapi kemudian dalam banyak hal itu mengabaikan ajaran-ajaran Quran itu. Maka orang yang seperti ini kalau tidak diampuni oleh Allah, maka ia harus masuk neraka lebih dulu dan nanti akhirnya ke surga. Sementara golongan yang tengah tadi adalah golongan yang memperoleh hisabai yasira, yakni kemudian ada perhitungan yang ringan terkait dengan perbuatan di dunianya. Ada hisab kemudian yang akan ia hadapi. Sementara kemudian yang sabiqum bil khairat itu adalah orang-orang yang langsung masuk surga. Maka inilah kondisi manusia di akhirat orang-orang yang muslim.
Ada juga di tafsir At-Tabari yang menyebutkan yang dua masuk surga, yakni yang muktasid dan yang sabiqum bil khairat, tentu dengan posisi yang sabiqum bil khairat itu lebih bagus, ya, bahkan secara langsung masuk surga tadi. Sedangkan yang muktasid masih harus dihisab, masih harus dihitung. Tapi yang dzalimu li nafsihi itu adalah orang-orang yang akhirnya, ya, mengingkari Al-Quran, orang-orang yang akhirnya menolak, ya, ajaran-ajaran Al-Quran seperti itu, maka ia berada di neraka dan akan berada di neraka selama-lamanya. Kalau kemudian dalam hidupnya tadi itu lalu apalagi ada syirik dan lain sebagainya, maka inilah kemudian, ya, tafsir At-Tabari mengungkapkan seperti itu. Maka moga-moga tentu saja kita berusaha untuk, ya, menjadi orang yang berada di depan dalam berbuat kebaikan-kebaikan, menjadi pelopor, menjadi yang memproyeksikan dirinya untuk menjadi yang terdepan dalam berbuat baik. Ungkapannya adalah fastabiqul khairat, saling berlombalah kalian untuk kebaikan. Ungkapannya adalah wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Orang yang kemudian menyegerakan untuk mendapatkan ampunan Allah, untuk mendapatkan surganya. Moga-moga kita ditolong oleh Allah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.